Ustaz, umur 9 tahun saya ditelantarkan oleh ibu saya, tapi sekarang beliau tinggal sama saya. Akhir-akhir ini saya merasa lelah sekali menghadapi ibu saya dengan perlakuannya seperti pelit dan suka marah-marah ke anak saya. Saya ingin pindah dari rumah yang saya tempati sekarang, tapi di satu sisi saya takut dia akan memaksa saya untuk tinggal sama dia lagi. Banyak berzikir dan ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seringkali yang membuat kita lelah itu bukan ngadepin ibu yang seperti itu. Yang berikutnya, buat keputusan karena ilmu dan keadilan. Dan jangan buat keputusan karena baper dan hawa nafsu. Dan yang perlu digarisbawahi dari apa yang disampaikan penanya, itu lebih bukan dari sisi pelitnya, tapi dari sisi suka marah-marah ke anak. Apalagi kalau anak kita masih kecil, masih balita, itu bahaya sekali kalau dimarahin. Sebagaimana arahnya juga bukan dimanjakan, tapi memarahi anak kecil sangat bahaya untuk masa depannya, sangat bahaya. Itu hal penting. Dan Nabi SAW tidak demikian. Nabi SAW itu sangat perhatian ke anak dan sangat menumpahkan kasih sayang kepada anak. Itu penting banget. Di usia kecil itu anak harus terpenuhi kebutuhannya akan kasih sayang dan kebutuhannya akan keamanan. Jadi safety itu sangat penting. Dan dimarah-marahin itu antitesa itu. Itu lawan dari kasih sayang dan membuat tidak aman. Dan dampaknya itu bisa seumur hidup, kecuali ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu hal yang penting. Kalau memang harus tidak satu rumah, maka itu bisa dipilih dengan tetap memberikan hak orang tua. Dan hukum asalnya anak yang sudah berkeluarga tidak satu rumah dengan orang tua atau mertua, kecuali kalau ada kasus atau tanazul anil hak, kecuali ada maslahat lain atau yang menggugurkan haknya. Karena di antara hak istri adalah disediakan rumah atau tempat tinggal untuk dia secara independen. Makanya Nabi SAW mengatakan wal mar'atu ra'iyatun mas'ulatun an baiti zawjiha wa auladi. Wanita adalah penanggung jawab dan pemimpin dan akan ditanya tentang urusan rumah dan anak-anak. Urusan rumah itu wanita atau istri. Nah, kalau seorang istri rumahnya bersama ibu atau bersama mertua, nggak mudah, nggak semua orang bisa. Kecuali orang-orang yang punya kelapangan hati dan seterusnya. Nggak apa-apa lah sama ibu atau sama ibu mertua. Mertua sama ibunya juga kooperatif, ngerti batasan, no issue. Dan kalau berhasil di 1-2 kasus bukan berarti berhasil secara umum. Jadi kembali ke hukum asal aja. Karena 2 nahkoda dalam 1 bahtera itu bukan hanya sekedar hal-hal kecil. Di antaranya apa? Menyikapi anak. Seringkali madhab ibu sama madhab nenek itu beda. Seringkali, nggak semuanya. Saya ingatkan, kalau anak dimarahin neneknya, berarti kita harus lakukan tindakan preventif ke depan. Lalu yang kedua, kita harus isi kekosongan itu. Jadi harus lebih sayang lagi sama anak. Dan lebih menenangkan lagi dan memberikan rasa aman. Jadi ada banyak hal. Dan ingat berzikir kepada Allah SWT sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu yang perlu kita camkan bersama-sama.